Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Dan jangan lupa tetap sukacita. Kali ini aku mau buat pizza, dan ini aku pakainya tepung terigu komachi. Kalau nggak ada tepung terigu komachi, bisa dipakai tepung terigu perut tinggi yang biasa kita kenal dengan cakra, dicampur dengan tepung terigu yang pro sedang. Biasanya aku lebih suka teksturnya kalau dicampur daripada semuanya pakai protein tinggi. Nah, di sini aku ada 250 gram tepung komachi. Tepung komachi ini nanti seratnya akan kelihatan lebih lembut, lebih halus ya dibandingkan dengan tepung terigu yang lainnya. Jadi ini aku buat bisa untuk dapat 2 loyang pizza. Oke, langsung aja kita mulai. Bahan yang selanjutnya ada 1 butir telur utuh. Ini fungsinya untuk melembutkan juga. Kemudian ada 4 gram ragi instan dan juga ada gula pasir. Di sini aku gunakan 20 gram gula pasir. Kemudian ada garam ya. Garam di sini aku pakai 1 gram garam. Ini untuk menggurihkan dan supaya lebih kenyal. Kemudian ini ada minyak makan, aku pakai 34 gram. Dan juga ada susu cair 100 gram, tapi ini tergantung dengan jenis tepung yang kita gunakan. Jadi sebaiknya untuk cairan dimasukin bertahap aja. Oke, langsung saja sekarang ini aku pindahkan ke mixing bowl. Karena aku mau gunakan mixer ya. Jadi ini tepungnya, bahan-bahan keringnya semua dicampurkan. Jadi untuk ragi dan garam sendiri itu sebaiknya jangan dicampur dulu ya, karena ragi dan garam itu akan menyebabkan raginya itu bekerjanya lambat atau mungkin juga bisa mematikan fungsi dari raginya. Jadi sebaiknya garam dan ragi itu dipisah aja. Jadi untuk mixer adonan roti gunakan kumparan atau whisknya ini gunakan yang spiral seperti ini. Dan telurnya dimasukkan dulu karena telur itu juga merupakan cairan. Jadi telurnya dimasukin, kita mix dulu dengan kecepatan yang rendah aja supaya bahannya itu bisa tercampur. Nah, untuk cairannya itu nanti tinggal kita masukin secara bertahap. Lihat dulu adonannya seberapa. Karena kalau tepung lama dengan tepung baru itu penyerapan cairannya itu juga berbeda. Tepung roti atau tepung terigu protein tinggi antara satu merek dengan merek yang lain juga beda. Walaupun satu merek juga bisa berbeda ya, tergantung seberapa lama tepung itu kita simpan. Ya seperti itu. Jadi masukin cairannya secara bertahap aja selalu ya. Buat bakpao juga seperti itu, donat juga seperti itu, dan roti-rotian juga sama. Oke, ini di mixer sampai semua bahannya itu tercampur sampai dia seperti ini ya, dilihat ya. Kalau misalnya cairannya itu kurang saat kita ngadon seperti ini, bahan keringnya itu nggak akan mau nyatu. Jadi tetap terpisah, itu berarti cairannya itu kurang, jadi bisa ditambahin lagi. Seperti ini, kita masukin garamnya. Jadi biarkan dulu raginya, ini baru kita masukin garam, dan ini masukin minyaknya. Jadi untuk buat pizza sebenarnya itu nggak gunakan margarin atau tidak gunakan butter ya, tapi kembali lagi ke perkembangan dunia kuliner. Boleh-boleh aja dimodifikasi sesuai dengan selera dan sesuai dengan yang menurut kita enak gitu ya. Jadi ini
kita mixer lagi sampai dia kalis. Kalis elastis itu untuk mendapatkan tekstur roti pizzanya itu yang lembut banget gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sampai kalis aja beda teksturnya, jadi sedikit akan lebih kasar. Kalau kita sampai dia ada window pane, sampai dia benar-benar elastis, itu hasilnya akan lembut. Jadi tergantung dengan selera aja, maunya yang seperti apa tinggal di-adjust aja. Untuk waktu pengadonan ini kalau dibilang ditanya berapa lama, itu tergantung dengan kekuatan mixer yang kita gunakan. Jadi bisa jadi sekitar 20 menit atau 25 menit. Nah, kalau sudah, ini kita pindahkan ke wadah seperti ini atau wadah apa aja dah. Kemudian di rounding adonannya supaya nanti dia mengembangnya itu lebih maksimal. Dan jangan lupa ditutup dengan plastik wrap ataupun serbet basah supaya adonan itu tidak menjadi kering saat kita resting. Yuk, sekarang kita siapkan toppingnya. Untuk toppingnya sendiri aku pakai 1 buah bawang bombay yang kecil, kemudian juga ada paprika hijau dipotong-potong dadu, kemudian ada paprika merah, ini juga dipotong dadu. Kemudian ini ada sosis ayam. Untuk toppingnya sih bebas ya. Untuk sosis ayamnya jangan lupa plastiknya ini dibuang. Jangan ikut dimakan ya. Jangan-jangan nanti dimakan supaya awet juga. Jadi jangan dimakan, plastiknya dibuang. Oke, ini diiris-iris seperti ini. Untuk sosisnya sendiri bisa diganti sosis sapi atau sosis ayam. Tapi karena di sini adanya sosis sapi ayam, ya udah pakai ini aja. Kemudian kalau misalnya mau dikasih topping yang lain bisa juga. Jadi di sini aku kasih ham ya, seperti daging ham sapi gitu. Ini belinya yang frozen, jadi bisa dibeli di Transmart atau di mana. Ini boleh diiris-iris tipis supaya nanti waktu makannya itu lebih gampang, jadi nggak terlalu mengganggu kalau terlalu gede ya potongannya. Oke, ini kita sisihkan dulu, kita lanjut lagi. Oke, loyangnya jangan lupa dipoles dengan minyak yang tipis-tipis aja. Lalu ini adonannya dibuka dan kita mau bagi menjadi 4 bagian. Kalau mau buat untuk 4 loyang berarti dibagi 4 bagian. Kali ini aku buat 2 loyang yang besar, sisanya aku buat yang dicetakan aluminium foil. Jadi ini ditimbang, timbangannya total adonannya 439 gram. Nah, ini setelah dibagi-bagi, kemudian jangan lupa dipipikan. Kalau dipipikan, kalau misalnya wadahnya meja kerja kita itu ada yang lengket, itu bisa dipoles dengan minyak ataupun ditaburi dengan tepung sedikit, jangan terlalu banyak, nanti mempengaruhi tekstur adonan roti dari pizzanya. Jadi ini tujuannya membebaskan gelembung udara akibat dari reaksi raginya. Jadi ini kita pipikan, ukurannya itu kira-kira menyerupai atau besarnya itu sama seperti loyang yang akan kita gunakan. Yang tipis ya, kali ini aku buat yang tipis. Kalau mau buat yang kayak pizza kampung, itu aku udah pernah share kan. Tapi yang ini aku buat yang tipis, yang crunchy. Oke, kalau ini sudah tuh, tadi lupa nggak dipoles dengan minyak ataupun nggak ditaburi tepung, ya seperti ini, jadi lengket. Tapi nggak apa-apa, seperti ini pelan-pelan aja kita angkat adonannya. Lalu kita tata ke cetakan loyangnya. Nah, kalau kita cetak dia seperti ini, kalau kita tarik dia masih melawan, itu artinya adonan ini belum cukup waktu rileksnya. Jadi masih bisa ditambahin sekitar 5 menit
atau 3-5 menit lagi supaya saat kita tarik dia ngikut, dia nggak memberontak. Jadi makin relax dia kan makin bagus ya, lebih enak kita bentuknya. Cuman jangan terlalu lama, kalau terlalu lama malah nanti dia mengembang jadinya. Kalau udah mengembang susah, nggak bisa lagi kita atur-atur. Nah seperti ini kan udah nurut ya. Kalau udah nurut dia nggak akan narik-narik. Oke, ini buat yang tipis. Lalu nanti kita mau buat toppingnya. Oke, ini yang dicetakkan aluminium foil. Jadi kalau misalnya mau dijual dalam packing kecil ya, package kecil, ini bisa gunakan alfoil seperti ini. Caranya sama aja, tinggal dipipi-pipikan mengikuti cetakan yang kita gunakan. Mau tebal mau tipis tinggal diatur aja. Tapi ingat, adonan ini kan menggunakan ragi. Jadi nanti kalau dia udah mengembang dia akan menjadi lebih tebal. Jadi saat kita mencetak seperti ini, kalau mau yang tipis ya buat yang tipis, jangan terlalu tebal. Oke, ini jadinya seperti ini. Kalau mau yang agak tipisan ini bisa jadi 4 loyang ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau yang seperti ini jadinya 3 loyang. Dan jangan lupa ditusuk-tusuk dengan garpu. Tujuannya apa? Saat kita memanggang, mengoven, nanti dia nggak menggelembung di bagian tengah. Jadi mirip seperti kita membuat atau kita manggang pie. Kalau pie itu juga kan mesti ditusuk-tusuk seperti ini. Nah tusuk-tusuknya ini sebaiknya saat dia sudah double proofing ya. Jadi udah double proofing, udah tinggal kita mau masukin ke dalam oven, ini baru ditusuk-tusuk aja. Nusuk-nusuknya jangan ragu ya, jadi harus benar-benar ketusuk semua supaya nanti dia betul-betul nggak menggelembung. Oke, dan jangan lupa ovennya udah dipanasin di suhu 180 derajat Celcius. Nah seperti ini, jadi jangan ragu-ragu, tinggal ditusuk-tusuk seperti itu. Oke, seperti ini ya kelihatannya. Jadi kalau mau buat yang frozen ini bisa tinggal dipanggang dengan api bawah aja supaya nanti raginya itu nggak lagi bekerja. Tapi kalau misalnya dibiarin kan raginya itu terus ngembang. Nah perbedaan kita menggunakan ragi instan itu adalah kalau dia udah overproofing dia akan menciut kembali. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Nah ini sudah, sekarang kita panggang. Boleh api atas bawah, boleh api atas bawah aja boleh ya. Tujuannya kalau mau untuk frozen gunakan aja api bawahnya untuk mematikan kerja raginya aja. Lalu didinginkan dan di wrapping dan masukkan ke dalam freezer bukan frozen. Masukkan ke dalam freezer, jadilah dough pizza frozen. Oke, nah sekarang kita buat sausnya. Untuk sausnya aku pakai margarin, saus chili ya, saus sambal cabai, dan juga saus tomat. Kemudian ini aku kasihkan saus tiram, karena aku mau yang agak oriental dikit kali ini. Jadi ini aromanya itu nanti ada saus tiramnya, ada pedesnya, ada asemnya dikit. Ini enak banget ya. Kemudian ini kita masak dan kita tambahkan dengan sedikit air supaya nanti dia nggak terlalu kental. Oke, lanjut kita masak. Kalau mau dikasih gula, monggo dikasih gula. Tapi kalau nggak mau ya seperti ini aja bisa. Karena di saus tiramnya sendiri kan udah ada rasa manis dan juga asin ya. Nah seperti ini. Lalu ini kita dinginkan. Oke, kekentalannya ini cukup sampai seperti ini saja. Oke, matikan apinya. Lanjut, sekarang kita mau tumis-tumis bahan yang tadi sudah kita siapkan untuk topping. Untuk tumis toppingnya aku pakai 2 sendok makan margarin. Lalu masukkan bawang bombay yang sudah diiris tadi. Tumis sampai wangi aromanya. Kemudian masukin sosisnya dan juga masukin daging ham sapinya. Kemudian nih aku tambahkan dengan
tuna, ikan tuna kalengan. Jadi ini ditumis dan dirasain ya, karena makanan kalengan itu kadang-kadang ada yang udah asin, ada yang masih belum asin. Jadi untuk koreksi rasa ini sesuai dengan selera. Kalau ini aku coba untuk tunanya kurang ada rasa, jadi aku tambahkan dengan sedikit garam saja. Kalau mau tambahin micin ya silakan ya. Kaldu jamur juga silakan. Oke, ini masukin paprika hijau dan paprika merahnya. Sengaja ini aku nggak masukin dari awal supaya warnanya itu tidak layu ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini tinggal kita dinginkan. Jangan lupa satu lagi ada lada hitam. Ini akan menambahkan rasanya lebih manis. Oke, sisihkan, kita kembali lagi ke adonan yang sudah selesai kita panggang. Untuk adonan bukan adonan ya, untuk dough pizzanya ini udah setengah mateng ya, udah mateng sih sebenarnya. Ini kalau mau di frozen tinggal di wrapping dan dimasukkan ke dalam freezer aja. Jadi atas ini masih putih. Oke, ini kita kasihkan sausnya sebelum dikasih topping. Ini toppingnya cukup untuk satu resep ini ya, pas-pasan. Jadi kalau misalnya nggak mau buat sausnya ini ya udah tinggal kasih saus botolan. Tapi kalau mau buat yang aromanya lebih oriental, saus ini enak. Oke, aku lanjutkan dulu untuk poles-poles dulu sebelum dikasih toppingnya. Untuk kali ini aku coba gunakan keju spready ya, spready cheese. Jadi kalau misalnya mau pakai moza ya silakan aja. Kalau moza itu kan sensasi tarikannya itu loh enak ya. Tapi ini juga enak sih. Jadi untuk keju spready ini beda dengan keju moza, karena moza kalau kena panas itu dia masih bisa melar gitu ya. Tapi kalau untuk spready cheese-nya ini nggak bisa. Spready cheese ini dia walaupun dipanggang dia nggak akan meleleh. Nah ini aku kasih topping yang tadi sudah disiapkan. Oke, banyaknya toppingnya terserah. Kalau nggak mau pakai spready cheese juga bisa ya. Bisa gunakan keju cheddar ataupun pakai moza, pasti lebih enak. Oke, nah ini untuk toppingnya bebas aja dah. Nah kalau sudah, ini tinggal ditata di atasnya. Untuk spready cheese ini nggak akan meleleh, jadi ini setelah dipanggang mulai sedikit panas, nanti dibantu dengan menggunakan sendok aja, diceperkan atau ditekan supaya dia melebar. Jadi nggak menggumpal seperti ini. Nah ini saat kita panggang tuh dia nggak akan meleleh. Jadi bentuknya ya seperti itu, jadi kayak marshmallow gitu. Jadi dia nggak akan meleleh. Oke, ini dipanggang kurang lebih sekitar 15 menit. Karena pada prinsipnya pizza dough-nya dan tumisannya, toppingnya itu udah mateng. Oke, buat yang baru nemu channelku jangan lupa ya diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nah seperti ini. Jadi walaupun dia berbeda dengan keju moza, tapi penampakannya juga enak ya. Enak sih, agak asin-asin gitu. Oke, untuk rotinya sendiri seperti ini. Jadi ini tipis, crunchy di luar tapi empuk di dalam. Oke, tunggu aku di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa ya, support aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.